masalah yang tarafnya itu bisa diselesaikan dengan ya udah kita berdoa, kita ibadah, selesai gitu ya. Kita merasa tenang, terus dapat solusi, selesai. Tetapi dalam taraf tertentu memang tidak bisa semuanya itu diselesaikan dengan spiritual. Oke. Harus kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Menur. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan saya Nisa di Detak Detik Podcast Rumah Sakit Menur. Hari ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Kita akan membahas tentang kesehatan jiwa remaja. Seperti kita tahu teman-teman, remaja kita itu banyak banget tantangannya sekarang gitu ya. Bagaimana mereka harus beradaptasi dengan dirinya sendiri gitu ya. Bagaimana mereka harus menghadapi tantangan di sekolah gitu ya. Bagaimana mereka harus menghadapi tantangan di rumah. Bagaimana dia harus menghadapi tantangan dengan orang tuanya gitu ya. Banyak banget masalah yang dihadapi oleh remaja kita gitu ya. Apalagi ketika tantangan-tantangan itu muncul gitu ya, mereka bisa merasa stres, mereka bisa merasa depresi gitu ya, mungkin sampai cemas gitu ya, sehingga mereka itu bingung harus gimana gitu ya. Sehingga hari ini kita akan mengupas tuntas tentang kesehatan jiwa remaja ya, dengan Ibu. Kok Ibu ya? Kak ya? Kakak Oke. dong. Di sebelah saya ada Kak Eukaristia Nica Teofani. Kak Nica, halo. Hai Kak Apa Nisa, kabar? sehat Kak Nisa. Gimana Kak Sehat, Nisa kabarnya? sehat semangat Kak Sehat Nica. semangat. Habis Oke. makan Kak Nica. Oke, Sobat Menur gimana kabarnya? Sehat? Sudah makan? Sehat gitu mungkin ya lihatnya ya Kak Nica ya. Ya, ya. Baik, Kak Nica, pertanyaan pertama. Deg-degan nggak sih Kak Oke. Nica? Jeng jeng. Telat ya deg-degannya. Baik, Kak Nica, pertanyaannya adalah sebenarnya kesehatan jiwa itu apa sih? Ya, oke. Kalau kita biasanya mendengar tentang kesehatan fisik gitu ya, harus Mhm, dijaga. Ini mhm, tentang kesehatan jiwa. mhm, Kesehatan jiwa itu adalah kondisi mhm. sejahtera secara Oke. mental. Gitu Hmm, ya. Mental itu apa aja ya, sejahtera secara psikologis, sejahtera oke. secara emosional, Mhm, secara sosial gitu mhm, ya. Berarti artinya orang ini, individu ini bisa berpikir dengan baik, bisa mhm, merasa fungsi emosionalnya berfungsi dengan baik, mhm, kemudian bisa juga menjalankan fungsi sosialnya dengan baik, mhm, bisa menunjukkan perilaku yang baik juga mhm. gitu ya. Bisa menjaga hubungan sosial dengan baik Oke, juga dengan orang lain. Nah, itu adalah definisi dari sehat jiwa atau sehat mental. baik. Kalau tadi disampaikan Bu Nica itu, meskipun kita punya masalah, tetap dianggap sehat jiwa kan Bu Nica? Bukan akhirnya kita punya masalah jadi nggak sehat jiwa kan? Ya, masalah itu ya semua orang pasti mengalami ya, namanya kita hidup ya, manusia Oke, hidup mhm, pasti ada masalahnya. mhm, Tetapi yang dikatakan sehat adalah ketika kita meskipun ada masalah, tapi kita masih bisa berpikir dengan baik, berpikir dengan mmm, rasional, oke, merespon tidak dengan mhm, emosi yang meledak-ledak. Kita masih mhm, bisa mencari solusi, masih bisa mengambil keputusan dengan baik, oke, gitu. baik. Jadi nggak ada masalah itu ya dihadapi gitu ya Kak Iya, Nica ya? betul. Kak Nica, kalau kita bicara tentang remaja, mereka itu kan banyak tantangannya gitu ya. Mhm, mhm. Menurut Kak Nica sendiri, tantangan mereka selama ini tuh apa sih gitu ya, yang bisa mempengaruhi kesehatan jiwanya mereka? Mhm, mhm. Oke, basically kan karena remaja itu masa peralihan ya, Mhm, transisi dari mhm, anak menuju dewasa. oke, Sehingga mhm, remaja ini adalah fase yang cukup panjang dan mhm, juga cukup menantang gitu ya mhm, untuk yang sedang menjalaninya, sedang mhm, sedang berada di fase remaja ini. Kenapa? Karena tantangannya cukup besar mhm, ketika ada di masa transisi ini. mhm, Gitu ya. Tantangan apa? Yang pertama ada tantangan secara akademis gitu ya, oke, karena masih mhm, bersekolah. Gitu. Tantangan secara akademis apa? Ya tantangan ketika kita belajar. mmm, Ketika kita belajar baik di rumah maupun di sekolah gitu ya, bisa mengikuti pelajaran dengan baik atau enggak. mhm, Kemudian juga nilainya seperti apa? Bisa mhm, mencapai standar minimum atau enggak gitu ya. mmm, Belum lagi kalau ada tuntutan dari orang tua. oke, Ya, orang tua yang menuntut anaknya harus mmm, berprestasi, harus bisa mhm, juara lomba di mana-mana, tingkat nasional, tingkat ini. mhm,
tetapi mungkin anaknya merasa tertekan dengan hal itu. mhm. Kemudian juga mungkin dari guru gitu ya, Oke, menyesuaikan diri dengan guru itu tidak gampang gitu ya. mhm, Mungkin pelajarannya senang, tapi gurunya cara mengajarnya nggak nggak enak. enak. Ya, itu juga tantangan. Mhm, Kemudian juga secara sosial mhm, ya, berteman gitu mhm, ya, teman di sekolah, teman mhm, di rumah, teman mhm, les gitu mhm, ya, teman nanti teman main, teman mhm. nongkrong, itu juga butuh penyesuaian gitu ya. Oke. Temennya ini ada yang sekarang bullying Oke, gitu ya, betul. bullying bisa Mhm, secara verbal, secara fisik juga mhm. gitu ya. Ada juga bullying cyberbullying. Medsos ya, Kak Ya, Nica di ya? medsos, banyak banget Mhm. bullying di medsos, itu kan juga jadi tantangan. Bagaimana Mmm, remaja ini bisa menghadapi itu dengan baik. Belum juga ketika remaja ini kan ada perubahan secara emosional juga mhm, ya. mhm, Yang awalnya dulu masih mungkin dependen dengan orang mhm. tua, apa-apa di-backup sama orang Orang tua, tua. Ketika mhm. remaja ini sudah belajar untuk mengendalikan emosinya sendiri, belajar untuk bertanggung jawab pada emosinya Emosinya sendiri. sendiri. Pengambilan keputusan juga. Ya, biasanya apa-apa nentuin orang tuanya. Sekarang Mmm, harus belajar ambil keputusan sendiri, belajar menjalani konsekuensinya konsekuensinya. sendiri gitu. Nah, Mhm. itu adalah tantangan dari remaja yang tidak jarang remaja-remaja ini belum siap Oke, gitu ya. Sehingga mhm, akhirnya ada yang bermasalah secara penyelesaian masalahnya, mhm. bermasalah untuk merespon suatu masalah itu dengan tepat, bermasalah dalam lingkungan sosialnya juga Oke, gitu. kadang bahkan ada yang ada keinginan bunuh diri itu ya, Kak Iya, Nica ya? betul, Baik, baik. mhm. Nah, Kak Nica pernah dengar nggak sih mitos fakta ini bahwa kalau kita itu tidak sehat mental itu karena kita kurang iman? Iya, itu sering banget Sering ya. banget ya? Menurut Ya, Kak Nica itu gimana, Kak ya Nica? mungkin nggak hanya sobat menur yang remaja, sobat menur Mhm, yang sudah dewasa sering kayak begini ya. kayaknya Curhat sama begitu. keluarga, curhat sama orang tua, malah, "Ah, Mmm. kamu masalah gitu aja, kurang iman, kurang ibadahnya Kurang itu." ibadah. Kembali lagi ayo sholat gitu Iya, ya. Nah betul. Jadi sebenarnya memang, manusia ini kan kompleks ya kita ya. mhm, Kita punya fisik, mhm, punya psikis, mhm, punya, aspek spiritual juga gitu. mhm, Memang ada beberapa masalah yang, tergantung tarafnya ya. mhm, Kalau ada beberapa masalah yang tarafnya itu bisa diselesaikan dengan, ya udah kita berdoa, kita ibadah, selesai gitu ya. mhm, Kita mhm, merasa tenang, terus dapat solusi, selesai. mhm. Tetapi, dalam taraf tertentu memang, tidak bisa Mhm. semuanya itu diselesaikan dengan spiritual. Oke, Harus, mhm. kita sendiri yang pandai untuk mengatur atau mengenali kondisi psikologis kita, Oke, gitu ya. Jadi mhm, misalnya kalau semisal, seperti ODGJ gitu ya, apakah mereka tidak pernah ibadah ataukah mereka tidak punya iman? Kan mhm, juga enggak, gitu ya. mhm, Tetapi mhm. banyak, faktor-faktor psikososial yang akhirnya mempengaruhi, Oke, munculnya mhm, gangguan jiwa ini, oke, gitu. Jadi tidak semua masalah mental itu mhm. karena pure karena kurang ibadah Ibadah, gitu ya. Jadi mungkin dari orang ini kurang bisa mengenali emosinya, maksudnya kurang bisa oke, mengenali masalahnya, mhm, atau copingnya dia tidak tepat sehingga mhm, akhirnya tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik oke. gitu. Oke, baik Kak Nica. Ya, nah ngobrol-ngobrol tentang tanda-tanda nih Kak Nica. Mhm, Kalau misalnya kita sendiri nih, kita sendiri ngerasa kayak ada perubahan mood misalnya gitu ya, ada perubahan mhm, perilaku gitu ya, atau mhm misalnya mhm, teman kita sendiri juga gitu ya, "Kok anak ini tiba-tiba murung ya? Kok tiba-tiba kok mhm, gampang marah ya?" Gitu ya. Nah menurut Kak mhm, Ica sendiri nih, tanda-tanda ketika kita itu mengalami gangguan kesehatan mental itu apa aja sih? ya. Oke, mental itu kan terdiri dari pikiran, perasaan, dan juga perilaku Mhm, gitu ya. Maka ketika terjadi kondisi yang tidak biasa yang mhm, kita rasakan pada pikiran kita, mhm, pada emosi kita, mhm, pada perilaku kita mhm, atau hubungan sosial, mhm, maka itu yang bisa kita jadikan apa ya, pertanda nih, tanda-tanda mhm. gitu ya. Yang pertama pikiran, apa contohnya? Misalnya kita jadi susah fokus gitu ya, Oke, gampang mhm, lupa, mhm. melakukan sesuatu tiba-tiba ke-skip, mau Mmm, apa jadi kelewatan, jadi mhm, ya gitu ya, susah fokus. Kemudian juga secara emosi tadi ya, mhm. emosinya jadi mudah marah, gampang tersinggung. Ketika marah itu meledak-ledak nggak karuan, sampai Mhm, misalnya muncul dalam bentuk perilaku kita merusak mmm, atau bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain, oke, gitu ya. mhm, mhm, Kemudian juga secara sosial itu juga mhm, bermasalah ya, kesulitan untuk
berinteraksi sosial atau justru malah menarik diri sama sekali nggak mau, Mhm. atau mungkin sudah udahlah aku nggak mau ketemu orang gitu ya. Oke, Nah, mhm. itu adalah tanda-tanda yang bisa kita lihat gitu ya. Itu yang secara Oke, psikis. secara Kalau secara psikis. fisik ya kelihatan antara dia makan banyak banget Mhm. atau dia jadi nggak mau makan. Oke. Terus dia yang tidurnya lama banget Mhm. atau yang sulit untuk tidur Tidur. gitu ya. Berarti yang Kemudian ekstrim gitu ya Kak Nica? Ekstrim iya. kiri atau ekstrim kanan gitu Iya, ya? jadi yang terlalu berlebihan tuh juga Nggak tidak bak baik ya. Jadi mhm. ketika kita mengalami sesuatu meskipun itu baik tetapi Mhm. rasanya kayak apa ya, secara emosional tuh intens banget Mhm. emosinya. Mhm. Nah, itu tanda-tanda nih ada apa. Ada apa? Dan ketika Mhm. itu terjadi misalnya 2 minggu Mhm. sampai 1 bulan Mhm. berturut-turut, Mhm. nah itu berarti sudah masuk ke tanda gejala apa nih? Gejala Ada gangguan kesehatan mental. Oke. Nah Kak Nica, kapan kita itu perlu khawatir atau Hmm. misalnya mendorong teman kita atau diri kita sendiri nih untuk datang ke profesional? Oke, kapan datang ke profesional Mhm. adalah ketika kita memang sudah merasa sangat terganggu dengan Mmm. kondisi yang kita alami, Mhm. gitu ya. Meskipun mungkin kondisi yang kita alami itu tidak apa ya, tidak terlalu signifikan Mhm. mengganggu kita, tapi Mhm. mungkin secara lingkungan itu mengganggu banget Mhm. efeknya ke kita. Mhm. Ya maka kita perlu untuk refleksi dulu Oke. sebenarnya. Kita evaluasi dulu, kita lihat Mhm. seberapa intens sih gangguan ini, seberapa intens sih perubahan yang terjadi Mhm. pada diriku ini gitu Mhm. ya. Dan ketika kita sudah melakukan berbagai cara tapi kok Mhm. kayaknya gejala ini atau tanda-tanda itu tadi tidak berkurang, ya Oke. maka jangan sungkan untuk Mhm. cari bantuan profesional. Bisa ke psikolog, bisa ke psikiater gitu. Oke, baik. Eee, tips-tips nih Kak Nica nih, Mhm. supaya remaja-remaja kita ini tetap bisa menjaga kesehatan mentalnya, tips-tips Mhm. apa sih yang bisa diberikan Kak Nica untuk kita semua? Ya, tips-tipsnya mungkin lebih yang ke simpel-simpel ya, yang kita lihat aja dari aspek diri kita ada apa, kita punya fisik. Mhm. Kita menjaganya dari fisik dengan apa? Dengan makan yang bergizi, Oke. ya tidur Mhm. yang cukup, Mhm. ya olahraga juga gitu Mhm. ya. Kemudian dari aspek secara mental. Oke. Mental tadi apa? Kita punya sisi emosi atau Mhm. perasaan atau Mhm. afeksi. Nah, belajar untuk mengendalikan emosi. Kita Emosi. bisa relaksasi atau Mhm. kita bisa sering-sering untuk apa ya? Kalau olahraga ada yoga gitu ya, Kak ya. Iya, Ya, itu yang yoga, betul. untuk bisa belajar mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Mhm. Kemudian secara sosial, cobalah untuk apa ya? Sering-sering berkomunikasi, melatih komunikasi yang Oke. asertif Asertif, gitu betul ya. betul. Jadi tidak hanya Mhm. kita apa, menutup diri, ada orang-orang tuh merasa, "Ah, Mhm. aku kan introvert, jadi Mhm. aku nggak suka sama sosial," gitu ya. Sehingga akhirnya di Oke. masyarakat tuh introvert tuh nggak bisa bersosialisasi, padahal ya bisa, Mhm. cuman introvert, ekstrovert itu adalah cara seseorang untuk me-recharge energinya, gitu. Baik. Jadi meskipun introvert, Mhm. tetap belajarlah berkomunikasi, tetap belajar berkomunitas, belajar untuk berpendapat, Mhm. berdiskusi, itu akan melatih sense emosional dan sosial kita sebenarnya, Oke, berarti gitu. melabel diri sendiri itu juga perlu dihindari ya Kak Nica ya? Ya, apalagi Kadang-kadang labelnya sering yang negatif ya, aku introvert, self-blaming, gitu ya. self-sabotage, relate kan? Jadi memang Gitu. perlu dihindari, karena memang banyak banget kadang-kadang tuh Mhm. remaja kita itu yang dikit-dikit nyalahin dirinya sendiri Kak Nica. Iya. Jadi bikin stres, cemas, depresi. Baik. Gitu. Kak Nica, kayaknya terakhir nih, pesan-pesan apa sih yang bisa diberikan Kak Nica untuk remaja supaya remaja kita tuh bisa lebih peduli tentang kesehatan jiwanya gitu Mhm ya? Atau mhm. enggak mungkin, nggak dikit-dikit mungkin apa istilahnya ya, apa Kak Nica sekarang bahasanya itu, aduh dikit-dikit stres, kemudian aduh dikit-dikit aku kok ngerasa nggak nyaman gitu ya, kayak Mhm apa mhm. istilahnya, menjadikan kesehatan mental itu juga sebagai excuse. Excuse, Nah ya. itu, apa yang bisa Mhm mhm. diberikan Kak Nica? Ya, jadi remaja ini kan fase kita bertumbuh, fase kita Mhm. explore segala hal ya, Mhm. kegiatan, pertemanan, Mhm. semuanya coba kita explore. Mhm. Nah, itu memang ya kita pengen jadi orang yang sukses gitu Mhm. ya. Kita pengen jadi orang yang berhasil di banyak aspek Mhm. kehidupan. Mhm. Tetapi
jangan lupa bahwa kita juga tidak hanya mengejar sukses nih, Mm-mm. tapi kita perlu belajar untuk keseimbangan juga, Mm-mm. gitu ya. Seimbangkan teman-teman antara aspek fisik boleh Oke. dikejar, Mm-mm. tapi seimbangkan juga dengan aspek psikologisnya teman-teman sekalian, Mm-mm. gitu Mm-mm. ya. Aspek spiritualitas juga Mm-mm. seimbang, gitu ya. Jadi Oke. jangan hanya jadi apa ya remaja yang mungkin secara sosial itu populer, terkenal, gitu Mm-mm. ya, tetapi tidak menjaga dirinya secara spiritual sehingga akhirnya Oke. gampang terbawa pengaruh pergaulan yang bebas atau Hmm. mungkin secara fisik akhirnya ikut-ikutan merokok, minum minuman Minuman. keras, Mm-mm. apa obat-obat terlarang Terlarang. gitu ya. Mm-mm. Jadi akhirnya perlu untuk belajar menyeimbangkan. Fisik boleh, akademis boleh, Mm-mm. spiritual Mm-mm. boleh, mental boleh, Mm-mm. tapi harus seimbang semuanya. Gitu. Jadi Oke, belajar baik. untuk menyeimbangkan diri Aspek-aspek nih. yang dalam diri Iya. kita ya Kak Nica ya. Bisa untuk Betul. remaja, bisa juga yang dewasa kayak kita ini ya Kak Iya, Nica ya. dewasa sampai lansia juga tetap perlu seimbang. Baik Kak Nica, terima kasih Gitu. banyak untuk hari ini. Luar Iya. biasa sekali insight-insight yang diberikan oleh Kak Nica. Semoga bermanfaat untuk teman-teman remaja di sana dan teman-teman kita semua yang mendengarkan podcast ini. Iya. Sampai ketemu lagi Bu Nica. Sama-sama. Terima Kok ibu kasih ya ya. manggilnya? Kakak Kakak ya. dong. Terima kasih Kak Nisa, Sobat Menur. Terima Sehat-sehat kasih semua ya. Sobat Menur. Sampai ketemu lagi dengan Bye. kami di Detak Detik Podcast Rumah Sakit Menur.